kembali di JC Kids Channel. Sebuah kesempatan yang indah kita boleh berkumpul bersama lagi untuk ibadah online pada hari ini. Mari Kak Esther bersama dengan Kak Wasti, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Isi kru siapkan sikap untuk berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya, nanti Kak Wasti akan pimpin dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, Tuhan Yesus. Sekarang ya Bapa, kami memulai ibadah di sekitar kami, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati dari awal hingga selesainya, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Kalau Kau Anak Tuhan, tepuk tangan. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Balaskan setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan atas kehidupan kami. Pada hari ini kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk dan silakan mendengarkan firman Tuhan. Glory
kamarnya tidak ada. Di ruang makan tidak ada. Terus Mama cari ke pekarangan juga tidak ada. Sebenarnya di mana sih Glory? Handphonenya pun ditinggalkan di kamarnya. Aduh, bikin pusing aja ini Glory ini. Pasti dia main ke rumah temannya, tapi tidak pamit sama ibu. Aduh, Glory, bikin susah mama deh. Shalom Mama, Glory pulang. Shalom. Aduh, Glory kemana aja sih? Harum sekali masakan Mama. Perut Glory lapar nih, Ma. Glory makan ya. Aduh, Glory, kamu ini bikin mama khawatir. Kamu kemana aja sih? Main di rumah Keisha, Ma. Kok main di rumah Keisha kamu gak pamit sama mama? Aduh, Mama, saya pikir dekat, jadi saya tidak pamit Mama. Wah, Maaf ya, Ma. Gak boleh begitu, harus pamit dong. Lain kali jangan seperti ini lagi ya, Glory. Mama tambahkan saja deh di peraturan di keluarga ini bahwa kalau mau keluar rumah harus pamit dulu sama papa mama. Memang penting ya pamit itu sampai ditambahkan ke peraturan rumah. Tentu saja penting sekali, Glory. Nanti kalau misalnya Glory ada apa-apa, misalnya kecelakaan di jalan, kan mama nggak tahu. Misalnya kamu diculik orang, bagaimana? Kan mama nggak tahu Glory ada di mana. Jadi penting sekali. Mama punya pengalaman loh, Glory. Ketika mama lagi jalan naik mobil, terus ada terjadi kecelakaan. Dia tidak bawa handphone, orang ini juga pingsan. Jadi bingung, dibawa ke rumah sakit, siapa yang harus dihubungi? Mau bagaimana? Akhirnya baru malam hari setelah kecelakaan itu, orang ini bangun, baru deh mama bisa hubungi keluarganya. Kan kayak seperti itu tuh, itu yang mama takutkan. Sepertinya Mama terlalu berlebihan deh. Tidak berlebihan kok, Glory. Itu yang mama alami waktu lalu, makanya mama tidak mau kalau Glory menghadapi hal yang seperti itu. Wah, ternyata penting juga ya. Tentu saja, makanya mama tambahkan di peraturan ya. Sebenarnya untuk apa sih, Ma? Ada peraturan? Kok sepertinya Glory merasa hidup Glory tidak bebas? Peraturan dibuat supaya hidup kita tertib, teratur, terjaga, bisa mengelola waktu dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bisa mencapai tujuan dengan lebih mudah, Glory. Bayangkan kalau tidak ada aturan. Pasti Glory tidak naik kelas. Pasti Glory pergi dengan siapa saja, mau orang yang jahat, mau orang yang baik. Dan Glory bisa aja tinggal di mana saja. Jarang pulang ke rumah. Bisa-bisa Glory tidak naik kelas. Dan hidup Glory bisa hancur. Tidak ada masa depan. Bayangkan kalau misalnya di jalan raya tidak ada aturan, kan terjadi kecelakaan di sana sini kan, kacau ya, berbahaya untuk orang lain. Oh, baik Mama. Glory akan berusaha lebih baik lagi deh. By the way, Glory kapan nih, Ma? Makan yuk. Boleh, ayo kita makan sama-sama ya. Minta maaf ya Mama. Ya, nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Yuk kita makan yuk.
beberapa video GC Kids Channel sebelumnya, adik-adik GC Crew sudah mendengar bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Setiap hari Tuhan tidak pernah lupa memandu mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan pada bulannya ketiga, sampailah mereka di Gunung Sinai, gunung terbesar di daerah itu. Dan tiang awan itu berhenti di sana. Maka Musa dan orang-orang Israel berkemah di depan gunung itu. Orang Israel sibuk menyediakan tenda, mereka sibuk memberi makan binatang-binatang yang mereka bawa, ya, dan mereka tidak dapat menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Musa naik ke Gunung Sinai dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa Tuhan ingin bangsa Israel menjadi bangsa yang istimewa buat Tuhan, menjadi harta kesayangannya Tuhan, menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Musa mendengarkan dengan seksama dan kemudian turun kembali kepada perkemahan bangsa Israel. Dan Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada semua kepala keluarga di bangsa Israel tersebut. Mereka semua mau melakukan apa yang Tuhan minta. Ya, Musa kembali ke atas gunung dan berkata kepada Tuhan bahwa bangsa Israel akan melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menguduskan dirinya pada hari itu dan kemudian keesokan harinya. Kemudian mereka juga akan mencuci pakaian mereka dan memasang batas di sekitar gunung tersebut. Ya, jadi gunung tersebut tidak boleh dilalui. Tidak boleh dilalui batasnya, ya. Jadi batas yang ada itu mereka tidak boleh melalui, baik kakinya, baik tangannya, ataupun juga diraba. Ketika ada yang melanggar, melewati batas tersebut, maka orang atau binatang yang melanggar batas tersebut akan dilempari batu sampai mati. Ya. Nah, sampai ketika sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Tuhan sengaja memberikan peraturan tersebut kepada bangsa Israel. Karena Tuhan itu kudus. Dan siapa saja yang sembarangan melanggar perintah itu akan mati. Tuhan mau mendidik orang-orang Israel untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ini adalah perintah Tuhan yang serius. Akhirnya pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat yang menyambar dan juga awan padat di atas Gunung Sinai. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung tersebut. Gunung Sinai ditutupi dengan asap karena Tuhan turun ke atas dalam api tersebut. Ya. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung tersebut gemetar dengan selamat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung tersebut, dan naiklah Musa ke puncak gunung tersebut. Tuhan memberi Musa 2 leu batu yang berisikan 10 perintah Tuhan. Tuhan ingin semua orang mematuhi perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. Perintah apa saja itu? Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua adalah jangan membuat patung dan menyembahnya. Yang ketiga adalah jangan
menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam adalah jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan adalah jangan mencuri. Yang kesembilan adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Dan 10 adalah jangan mengingini milik orang lain. Bangsa Israel telah mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi mereka belum mengenal sifat dan diri Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Melalui perintah-perintahnya, Tuhan ingin agar umatnya satu, mengenal Tuhan lebih lagi, bagaimana sifat dan pribadi Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan juga ingin menjaga dan memelihara umatnya agar mereka tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Dan yang ketiga adalah membuat umatnya terus dekat kepada Tuhan. Ya, tanpa perintah Tuhan, umat Tuhan tidak punya kendali, tidak terarah. Mereka seperti tidak terarah, kacau balau, ya, gampang berbuat dosa. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah memberikan 10 perintahnya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita sehingga kita semua ingin Tuhan selamatkan. Walau kadang kita tidak bisa pungkiri 10 perintah Allah ini sangat susah untuk dilakukan. Tetapi ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi hambatan, justru itulah di mana kita semakin mencari wajah Tuhan, semakin berdoa kepada Tuhan, mencari wajahnya, dan semakin dekat kepada Tuhan, memanggil namanya, dan meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini saja firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu, mari segala aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan adik-adik, taatilah, lakukanlah itu, semua itu membawa kebaikan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menjagai kami dengan perintah-perintah-Mu, kami mau memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami minta ampun Tuhan kalau kami melakukan kelalaian, tapi kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk juga pandemi yang kami boleh hadapi semakin lama semakin kurang pasien-pasien yang menderita penyakit COVID ya Bapa. Tuhan, terus kami kembali meminta belas kasihan-Mu kiranya pandemi ini boleh berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit, dan Tuhan yang akan menolong tim para medis yang ada untuk mereka bisa menangani dengan baik dan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa negara kami, biarlah bangsa negara yang memuji memuliakan nama-Mu, bangsa negara yang menyembah Engkau, yang menyenangkan hati-Mu senantiasa ada bagi bangsa Indonesia. Engkau akan pimpin setiap pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan dan pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga untuk anak-anak-Mu dalam masa pendidikan mereka, kiranya Engkau berikan kecerdasan, kepintaran, jauhkan daripada mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan, dan Allah sendiri yang akan membimbing, menyertai senantiasa kehidupan daripada anak-anak-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati.
Ulang ya. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saja, ingat, selalu klik like, klik subscribe, dan klik juga lonceng yang ada di bawah ini. Kita semua akan diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Mari memperhatikan dan melakukan aturan-aturan yang ada di sekeliling. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, Sikru.